Oke guys, salah satu data ekonomi yang akan keluar hari ini dari US adalah S&P Global Service PMI. Kita lihat angkanya di sini, previous 52,9, forecast ramalan perkiraan 49,7. Nanti kita lihat saja aktualnya ada di angka berapa ya. Sekarang kita akan pelajari apa pengaruh data S&P Global Service PMI terhadap harga Bitcoin atau kripto. Oke, kita langsung saja. Oke, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu S&P Global Service PMI atau Purchasing Managers Index. Jadi, S&P Global Service PMI atau Purchasing Managers Index ini adalah indikator ekonomi yang mengukur aktivitas bisnis di sektor jasa suatu negara. PMI ini dirilis oleh S&P Global, sebelumnya bernama IHS Markit, setiap bulan dan didasarkan pada survei terhadap manajer pembelian di berbagai perusahaan jasa. Cara membaca PMI di atas 50, maka sektor jasa mengalami ekspansi atau pertumbuhan. Di bawah 50, sektor jasa mengalami kontraksi atau perlambatan. Tepat 50, tidak ada perubahan signifikan dibanding dengan bulan sebelumnya. Lalu mengapa PMI jasa ini penting? Menunjukkan kesehatan ekonomi ya, yang pertama. Sektor jasa sering menjadi bagian terbesar dari PDB suatu negara. Contohnya di AS lebih dari 70%. Jika PMI tinggi menunjukkan ekonomi yang kuat dan konsumsi yang meningkat. Kemudian juga mempengaruhi kebijakan moneter. Bank sentral seperti The Fed di Amerika menggunakan PMI sebagai salah satu indikator untuk menentukan suku bunga. PMI tinggi bisa memicu kebijakan moneter ketat, suku bunga naik. PMI rendah bisa mendorong pelonggaran moneter, suku bunga turun. Kemudian juga mempengaruhi pasar keuangan. PMI yang lebih baik dari perkiraan dapat menguatkan dolar, saham, dan aset berisiko. Jika lebih buruk dari perkiraan bisa melemahkan dolar dan mendorong investor mencari alternatif seperti emas atau kripto. Lalu bagaimana dampak dari data Purchasing Managers Index atau PMI ini terhadap harga Bitcoin? Jadi meskipun secara tidak langsung seperti pada aset tradisional seperti saham atau obligasi, berikut beberapa dampak data PMI ini terhadap Bitcoin atau kripto ya. Yang pertama sebagai indikator kesehatan ekonomi global. Jadi PMI ini mencerminkan aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Jadi jika PMI-nya tinggi di atas 50 ya, artinya ekonomi itu sedang berkembang. Sementara kalau PMI-nya di bawah 50, lebih rendah dari 50, itu menandakan kontraksi ekonomi atau sedang melemah ya. PMI positif, ekonomi menguat kalau di atas 50 ya. Maka investor lebih percaya diri terhadap ekonomi tradisional seperti saham, obligasi. Sehingga aset risiko seperti Bitcoin atau kripto itu kurang diminati. Kalau data PMI-nya di atas 50, artinya lebih tinggi atau menguat. Potensi pelemahan Bitcoin jika investor lebih memilih saham atau mata uang fiat. Oke. Kemudian jika data PMI-nya melemah atau negatif, lebih rendah dari 50, maka kemungkinan investor mungkin mencari aset alternatif seperti kripto atau Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi untuk menjaga store of value ya. Jadi mereka lebih cenderung memilih high risk asset seperti kripto dan Bitcoin. Lalu apa pengaruh data PMI ini terhadap kebijakan The Fed atau moneter? Maka bank sentral seperti The Fed atau ECB memperhatikan PMI untuk menentukan kebijakan suku bunga. Pengaruhnya jika PMI kuat di atas 50, maka suku bunga naik, Bitcoin bisa jadi melemah. Sebaliknya jika PMI ini lemah atau menurun datanya, maka ada kecenderungan untuk The Fed untuk menurunkan suku bunga. Maka jika suku bunga turun, maka Bitcoin akan menjadi menguat kalau naik harganya. Jika bank sentral menurunkan suku bunga akibat PMI rendah, investor cenderung beralih ke aset spekulatif seperti Bitcoin. Kemudian apa dampak pada likuiditas pasar? PMI juga bisa mencerminkan potensi resesi. Jika data menunjukkan perlambatan ekonomi, ya angkanya turun ya di bawah 50, itu menunjukkan perlambatan ekonomi, maka investor mungkin menarik uang dari pasar dan menyebabkan volatilitas tinggi di Bitcoin. Oke, kesimpulannya, dampak PMI terhadap Bitcoin tergantung pada reaksi investor terhadap data ekonomi dan kebijakan moneter. Secara umum, PMI kuat, Bitcoin cenderung melemah. PMI lemah atau menurun datanya, angkanya, Bitcoin cenderung menguat. Namun faktor lain seperti regulasi, adopsi institusional, data sentimen pasar juga berperan dalam pergerakan harga Bitcoin. Oke guys ya, jadi kita udah paham pengaruh data PMI terhadap pergerakan harga kripto Bitcoin pada khususnya. Jika angkanya naik di atas 50 itu cenderung tidak bagus ya.
yang akan menyebabkan the Fed itu akan lebih hawkish, akan mempertahankan suku bunga. Bagusnya jika data PMI itu menurun, melemah ya, maka the Fed akan lebih dovish, akan melonggarkan kebijakan moneternya, bahkan juga nanti bisa cenderung akan melakukan penurunan atau pemangkasan suku bunga. Ya, sudah paham ya? Jadi bagi kamu yang ingin tahu cara melihat data-data ekonomi ini, kamu bisa lihat di investing.com bagaimana cara mengaksesnya, mensortirnya sehingga keluar data-data ekonomi yang dari US saja. Kamu bisa belajar di video tutorialnya di link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide you.